semuanya. Nama saya Trianggraini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai protein dan juga komponen penyusun protein. Nah, protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein ini berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan juga virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein ini berperan dalam fungsi struktural atau mekanis seperti misalnya adalah protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan atau dalam biji, dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut atau heterotrof. Komponen penyusun protein. Unit dasar penyusun struktur protein adalah asam amino. Suatu asam amino terdiri dari beberapa gugus. Yang pertama adalah atom si alfa. Disebut alfa karena bersebelahan dengan gugus karboksil. Yang kedua, atom H yang terikat pada atom si alfa. Yang ketiga, gugus karboksil yang terikat pada atom si alfa. Yang keempat, gugus amino yang terikat pada atom si alfa. Dan yang terakhir adalah gugus R yang juga terikat pada atom si alfa. Nah, teman-teman semua udah lihat video tadi bukan? Nah, dalam video tersebut terlihat bahwa terjadi yang namanya pertumbuhan dan perkembangan dari mulai bibit atau cikal bakal dari satu tumbuhan menjadi satu tumbuhan atau satu organisme yang utuh. Satu organisme yang sebelumnya hanya dari bibit kecil sampai dia menjadi struktur yang kompleks, tumbuhan yang kompleks. Nah, pada protein juga seperti itu. Di mana bibit dari protein itu adalah asam amino yang akan tumbuh menjadi protein. Nah, gimana bisa? Mari kita lihat dia video penjelasannya berikut. Baiklah, sekarang kita bahas proteinnya. Nah, sebelum kita bahas masuk lebih jauh kepada protein, baik struktur, fungsi, dan lain-lainnya, manfaat, serta yang lainnya, kita akan bahas dulu sebelumnya yang namanya asam amino. Asam amino inilah yang seperti tumbuhan tadi. Nah, asam amino inilah yang menjadi cikal bakal atau bibit yang nantinya akan menjadi protein. Nah, gimana sih bisa jadi asam amino ini akan menjadi protein? Nah, sini kita bahas ya. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa pengertian dari asam amino. Nah, asam amino itu adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi, diantaranya yaitu ada yang namanya gugus fungsi karboksil dan amina. Dimana kalau kita sudah belajar gugus fungsi itu dia itu adalah bagian spesifik, bagian tertentu, bagian khas gitu ya, bagian khas yang menjadikan ciri khas pada satu gugus fungsi, pada satu molekul, di mana pada asam amino ini yang menjadi khasnya, yang menjadi ciri khas dari asam amino ini adalah adanya gugus fungsi dari karboksil dan juga amina, di mana gugus fungsi dari karboksil ini dia itu ada rumus kimianya yaitu COOH, dan gugus fungsi amina ini ada dia NH3, terdapat nitrogen. Jadi secara garis besar struktur dari asam amino ini adalah dia itu terdapat unsur C, H, O, dan N. Lalu di samping rantainya itu terdapat yang namanya R. Nah, di samping rantai yang terbentuk dari ikatan antara gugus fungsi karboksil dan juga gugus fungsi amina, dia itu terdapat rantai spesifik di samping rantai tersebut. Nah, dia itu biasanya terdiri dari R. Jadi di dalamnya itu terdapat rantai, di mana dalam struktur rantai tersebut dia itu terdiri dari gugus fungsi amina dan juga karboksil serta
rantai spesifiknya itu ada R, itulah dia asam amino. Lalu gimana bisa asam amino ini menjadi cikal bakal atau menjadi bibit dari protein? Kita bahas jenis dari asam amino. Dia itu ada dua jenis. Yang pertama ada protein dan juga ada peptida. Sebelumnya kita bahas peptida dulu karena dia itu strukturnya sedikit lebih kecil daripada protein. Nah, peptida ini dia itu adalah jenis pertama dari asam amino, di mana dia itu adalah rantai yang terbentuk dari ikatan kurang dari 50, ingat ya, 50 asam amino. Jadi bila dia asam amino atau polimer asam amino, dia itu berikatan satu sama lainnya, membentuk polimer ya, banyak ikatan antar asam amino, tetapi dalam rantai itu strukturnya itu jumlah dari asam aminonya kurang dari 50, berarti dia termasuk peptida. Nah, peptida ini terbagi ke dalam 3, ada dipeptida, ada tripeptida, dan ada polipeptida. Nah, di mana dipeptida ini berarti dia hanya memiliki ikatan antar 2 struktur asam amino. Jadi asam amino 1 dan asam amino 2 berikatan, terbentuklah dia dipeptida. Lalu tripeptida ini sesuai namanya tri, berarti ada 3 struktur di dalamnya. 3 struktur asam amino yang berikatan di dalamnya membentuk satu struktur yang namanya tripeptida. Jadi ada asam amino 1, asam amino 2, asam amino 3 berikatan membentuk satu struktur yang namanya tripeptida. Lalu ada yang ketiga tadi kita bahas adalah polipeptida, di mana poli artinya banyak, peptida berarti dia ada banyak peptida yang berikat, ada banyak asam amino, maksudnya ada banyak asam amino yang berikatan, di mana asam amino tersebut jumlahnya lebih dari 10 atau lebih dari 10. Jadi bila dia asam amino yang berikatan itu 10 atau lebih dari 10, dia itu termasuk ke dalam polipeptida. Lalu itu tadi dia kita katakan peptida. Kita masuk ke jenis asam amino yang kedua, yaitu ada protein. Di mana pada protein ini, kalau pada peptida tadi dia itu kurang dari 50. Ikatannya atau strukturnya itu di dalamnya itu asam aminonya itu kurang dari 50. Nah, jika pada protein ini, maksudnya jika pada protein strukturnya itu asam amino yang ada dalam struktur yang kita katakan protein ini tadi, dia itu 100 atau sampai dengan 10.000. Jadi 100 atau lebih sampai kepada 10.000 asam amino yang saling berikatan. Polimer asam aminonya itu sampai ke jumlah yang sangat besar, yaitu 100 sampai 10.000. Jadi jika struktur yang kita jumpai adalah struktur di mana polimer pembentuk atau polimer yang terbentuk dari ikatan-ikatan asam amino yang kurang dari 50 atau hanya sebatas 50, berarti dia hanya termasuk ke dalam peptida. Tapi jika lebih dari 100 sampai 10.000 dalam satu struktur tersebut terdapat asam amino yang berikatan, polimer dari asam aminonya berikatan lebih dari 100 sampai dia 10.000, berarti itu adalah protein. Nah, sekarang kita udah tahu di mana bagian asam amino, di mana bagian protein yang besarnya tadi yang tersusun atas lebih dari 100 sampai 10.000 asam amino yang berikatan. Sekarang kita masuk ke struktur asam amino. Jadi asam amino tadi memiliki struktur di mana yang pertama ada protein primer, ada protein sekunder, ada protein tersier, dan ada protein kuartener, di mana ketiga ini yang membedakan adalah struktur atau bentuk dari proteinnya masing-masing. Lah, jadi gimana cara bedainnya ya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada struktur primer protein, yaitu struktur primer protein adalah urutan linear. Linear itu artinya lurus atau tidak bercabang. Jadi urutan linear ini pada asam amino dalam rantai polipeptida, karena ada ikatan peptida dan ikatan disulfida. Jadi yang membentuk rantai linear polipeptida itu karena adanya ikatan peptida dan ikatan disulfida. Nah, contohnya itu seperti glisin berikatan peptida dengan isoleucin,
kemudian isoleusin, berikatan peptida dengan valin, dan seterusnya hingga membentuk suatu rantai. Nah, di sini sebenarnya kita sudah membahas nih ikatan disulfida yang berbentuk biasanya itu pada asam amino apa. Nah, yaitu pada asam amino sistein dan sistein. Jadi, kalau sistein dengan sistein dia akan berikatan dan dia akan bereaksi membentukkan jembatan, dan nama jembatannya itu jembatan disulfida. Nah, ini yang membentuk suatu folding atau lipatan. Jadi pada suatu rantai polipeptida, lipatan-lipatan itu salah satunya karena adanya ikatan disulfida. Nah, di sini juga terdapat struktur primer protein yang berupa rantai polipeptida, ya cuma satu atau tunggal. Di sini ada kepala yang biasanya disebut gugus karboksil, dan juga terdapat ekornya yang biasanya ada gugus amino. Ada protein primer, dia itu strukturnya itu linear atau residu dari polipeptida. Polipeptida itu adalah ikatan banyaknya peptida ya, berarti ikatan banyaknya asam amino, karena kan penyusun utamanya atau bibitnya tadi adalah asam amino. Jadi pada protein primer ini bentuknya itu linear ataupun residu dari polipeptida tadi atau poli asam amino tadi, di mana dia itu, jadi pada struktur asam amino tadi bisa kita lihat di gambar ini, dia itu berbentuk seperti linear tadi seperti yang sudah dijelaskan, ataupun residu, di mana pada strukturnya itu tadi terdapat polipeptida, penyusun protein primer itu adalah polipeptida, di mana antar polipeptida yang berikatan tadi terjadi ikatan yang namanya ikatan kovalen berupa ikatan peptida dan ikatan disulfida intra ataupun interpolipeptida atau interpeptida, di mana intra ataupun di dalam satu struktur polipeptida tadi berarti ada banyak asam amino di dalamnya, dia itu berikatan peptida dan berikatan disulfida. Lalu dengan polipeptida lain, dia itu polipeptida satu dengan polipeptida yang lainnya, dia itu berikatan juga yang namanya ikatan kovalen tadi, ikatan peptida dan juga ikatan disulfida. Jadi di intranya dalam satu polipeptida tadi, berarti dalam satu asam aminonya tadi, dia itu berikatan kovalen, yang berarti di dalamnya antar asam aminonya dia berikatan peptida dan disulfida dengan, itu kan tadi satu polipeptida, dengan polipeptida lainnya dia itu juga berikatan kovalen, di mana terjadi ikatan peptida dan juga ikatan disulfida antar peptidanya. Jadi di intra dan di inter, di intra berarti dalam polipeptidanya, dalam penyusun polipeptidanya dia berikatan kovalen, dan juga antar polipeptidanya dia juga berikatan kovalen. Itulah dia struktur dari protein primer. Lalu yang kedua ada protein sekunder, di mana protein sekunder ini dia itu berbentuk helix atau dia meliuk-liuk. Nah, kenapa bisa bentuknya meliuk-liuk sedangkan strukturnya sama dengan struktur dari protein primer gitu kan? Jadi kita bahas di sini. Nah, perbedaannya itu adalah perbedaan ikatan yang terjadi dalam struktur tersebut. Di mana kalau tadi pada pada protein primer terjadi ikatan kovalen, di mana terjadi ikatan peptida dan disulfida. Kalau pada protein sekunder yaitu terjadi ikatan kovalen juga, tetapi pada jenis ikatan hidrogen, di mana dalam satu rantai atau dalam satu alpha helix kita sebutnya, atau bisa juga kita sebut satu rantai protein itu kita sebut alpha helix atau alpha karboksil. Jadi satu rantai tersebut dia itu terjadi ikatan kovalen juga, tetapi dia itu ikatan hidrogen, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada protein itu dibentuk oleh ikatan antar polipeptida atau ikatan antar peptida-peptida. Banyak peptida saling berikatan membentuk satu struktur protein atau satu struktur alpha helix atau alpha karboksil. Nah,
Nah, kalau pada peptida tadi strukturnya kan seperti yang sudah dijelaskan, berarti dia di dalam peptida itu disusun oleh asam amino, di mana asam amino sendiri tadi dibentuk oleh gugus karboksil dan juga gugus fungsi amina, di mana ada dia NH3 dan COOH. Nah, pada satu peptida dengan peptida lain, pada struktur protein sekunder ini seperti gambar di sini, dia itu antara di mana terjadi ikatan antara atom oksigen dari gugus karboksil dengan atom hidrogen dari gugus amina, yaitu mengalami ikatan antar peptida yang satu dengan peptida yang lainnya, sehingga menyebabkan terjadi lipatan pada struktur alpha helixnya tadi, pada struktur alpha karboksilnya tadi, sehingga terbentuklah dia struktur yang kita sebut dengan helix, di mana dia itu meliuk-liuk karena pada peptida 1 oksigen atau atom oksigennya itu berikatan dengan atom hidrogen pada polipeptida yang lainnya. Jadi terjadi pelipatan sehingga terjadi liuk-liukan pada struktur protein tersebut. Itulah dia yang membedakan antara protein primer dan juga protein sekunder dan juga protein-protein lainnya seperti tersier dan kuartener. Jadi itulah dia struktur dari protein sekunder. Lalu yang ketiga ada struktur protein tersier, di mana struktur protein tersier ini pada dasarnya strukturnya itu polipeptida, rantai peptida atau rantai asam amino panjang seperti struktur protein primer, akan tetapi di dalamnya terdapat ikatan ataupun terdapat 4 kejadian di mana terdapat yang pertama yaitu ikatan hidrofobik, yang kedua ikatan disulfida, terus yang ketiga ada interaksi hidrofobik, dan yang keempat ada interaksi ion, di mana dari keempat kejadian ini terbentuklah dia struktur atau bentuk yang dapat dilihat di gambar, yaitu adalah struktur bentuk protein tersier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saada, NIM 0310181033. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur protein. Struktur kuaterner saja. Baiklah, struktur kuaterner adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, interaksi elektrostatik, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuaterner sering disebut dengan protein multimerik. Jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, dan jika tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetramerik. Lalu ada di sini beberapa contoh bentuk struktur kuaterner. Lalu di sini saya akan menjelaskan pergolongan protein di tinjau dan dari struktur terbagi menjadi 2 golongan. Yang pertama itu ada protein sederhana dan yang kedua itu ada protein gabungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein sederhana. Protein sederhana adalah protein yang hanya terdiri dari molekul-molekul asam amino. Lalu protein gabungan adalah protein yang terdiri dari protein dan gugus, bukan protein. Gugus ini disebut gugus prostetik yang terdiri atas karbohidrat, lipid, atau asam nukleat. Lalu di sini ada protein sederhana dibagi dalam 2 bagian menurut bentuk molekul. Yang pertama itu protein fiber, yang kedua protein globular. Protein fiber adalah molekul protein ini terdiri atas beberapa rantai polipeptida yang memanjang dan dihubungkan satu sama lain oleh beberapa ikatan yang hingga merupakan bentuk serat atau serabut yang stabil. Protein fiber tidak larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam,
basah ataupun alkohol. Berat molekulnya yang berat belum dapat ditentukan dengan pati dan sukar dimurnikan. Kegunaan protein ini hanya untuk membentuk struktur jaringan dan bahan. Contohnya adalah keratin pada rambut. Lalu di sini ada protein globular, yaitu pada umumnya berbentuk bulat atau elips dan terdiri dari rantai polipeptida yang terlibat. Protein globular berbentuk bola. Protein ini larut dalam larutan gambar dan asam encer. Juga lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu. Konsentrasi asam encer, protein ini mudah terdenaturasi. Banyak terdapat pada susu, telur, dan daging. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dari protein. Nah, jadi klasifikasi dari protein itu ada berdasarkan beberapa hal. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan sumbernya. Nah, jadi berdasarkan sumbernya itu ada 2 protein, yaitu ada protein hewani, kemudian yang kedua itu ada protein nabati. Nah, yang pertama tadi protein hewani itu yaitu protein yang dalam bahan makanan yang berasal dari hewan. Nah, contohnya itu seperti apa? Daging, ikan, ayam, kemudian telur, dan susu. Nah, untuk yang kedua, protein nabati itu yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Itu contohnya itu seperti jagung, kacang panjang, kemudian gandum, dan kedelai, dan sayur-sayuran. Nah, berdasarkan struktur molekulnya itu ada 2 juga. Yang pertama itu ada protein free bilar, yaitu dimana skleroprotein atau protein ini berbentuk serabut tidak larut dalam pelarutnya. Nah, baik itu larutan garam, asam, basa, dan alkohol. Nah, jadi berat molekulnya itu yang besar belum dapat ditentukan dengan pasti. Nah, kemudian susunan molekulnya itu juga terdiri dari rantai molekul yang panjang sejajar dengan rantai utama. Nah, jadi tidak membentuk kristal, dan bila di rantainya itu ditarik, ditarik dia akan memanjang. Nah, selanjutnya itu ada dan akan kembali pada keadaan semula. Nah, selanjutnya itu kegunaan daripada protein ini yaitu untuk membentuk struktur bahan dan jaringan. Contohnya itu pada free bilar kolagen, yaitu terdapat pada tulang rawan. Nah, selanjutnya pada miosin, yaitu otot, keratin, yaitu rambut, pada rambut, dan fibrin pada gumpalan darah. Nah, jadi pada gumpalan darah kita juga terdapat protein. Nah, yang kedua, pada struktur molekul itu terdapat protein globular atau sferoprotein, yang dimana bentuknya itu bola. Nah, banyak terdapat pada bahan pangan, yaitu seperti susu, telur, daging, dan lain sebagainya. Nah, jadi protein ini larut dalam larutan garam dan asam yang encer. Nah, juga lebih mudah berubah dia di bawah pengaruh suhunya. Nah, kemudian konsentrasi garamnya juga pelarut asam dan basa. Nah, jadi jika dibandingkan dengan protein free bilar itu, protein ini lebih mudah dia terdaun narasinya. Nah, apa itu terdaun narasi? Yaitu susunan molekulnya itu berubah yang diikuti dengan perubahan sifat fisik dan psikologiknya. Nah, jadi contohnya itu yang dialami oleh enzim dan hormon. Nah, selanjutnya itu menurut kelarutannya. Nah, jadi protein berdasarkan kelarutannya itu pada protein globular, yang dimana itu digolongkan lagi dari beberapa kelas. Nah, jadi yang pertama itu ada albumin. Nah, jadi albumin ini sifat kelarutannya itu larut dalam air dan larutan garam. Nah, jadi dia juga terkoagulasi oleh panas. Nah, selanjutnya itu contohnya itu seperti albumin telur dan albumin pada serum. Nah, untuk globulin itu tidak larut dalam air, dia terkoagulasi oleh panas. Nah, jadi larutan dalam pelarut yang encer. Nah, jadi ini juga mengendap dalam larutan garam yang konsentrasinya itu tinggi.
Nah, jadi contohnya itu seperti otot, kemudian kuning telur, dan kacang-kacangan yang kaya akan protein. Nah, selanjutnya itu ada glutelin. Nah, dimana glutelin ini itu tidak larut dalam pelarut yang netral. Nah, jadi larut dalam asam dan basa yang encer. Nah, kemudian contohnya itu glutelin, yaitu gandum dan beras. Nah, selanjutnya itu ada prolamin. Nah, jadi prolamin ini larut dalam alkohol yang 70-80%. Nah, jadi ini juga contohnya itu seperti jagung dan hordein. Selanjutnya ada histon, yaitu larutan dalam air dan larutan garam. Nah, jadi larutan garam ini tidak larut dalam amonia encer. Histon ini juga akan tergulasi oleh panas yang bersifat larut dalam asam yang encer. Contohnya itu hemoglobin ataupun darah. Nah, jadi yang selanjutnya yang terakhir itu ada protamin. Nah, protamin ini larut dalam etanol 70-80%. Dia tidak larut dalam air dan etanol, tapi tidak terkoagulasi oleh panas dan kemudian kaya akan argininnya. Nah, contohnya itu seperti ikan salmon yang proteinnya sangat tinggi dan ada beberapa ikan lainnya. Nah, selanjutnya untuk berdasarkan gizi dari protein juga terdapat pada protein susu, protein daging, dan protein telur. Nah, untuk protein telur sendiri ada dibagi dua protein lagi, yaitu kuning telur dan putih telur. Nah, yang dimana pada putih telur itu mengandung 8 macam protein, yang dimana ada ovalbumin, kemudian ada konfidin, ada konalbumin, ada ovomucoid, kemudian ada lisogin, flavoprotein, apoprotein, dan evo inhibitor. Untuk putih telur sendiri juga mengandung 10-11% protein yang berat basah. Nah, untuk kuning telur ada mengandung sejumlah lipid dan mengandung protein seperti livetin, kemudian ada fosfitin dan lipoprotein. Nah, selanjutnya untuk kuning telur yang mengandung sejumlah lipid itu ada fosfolipid, yang misalnya itu contohnya lecithin. Nah, jadi dia berikatan untuk membentuk suatu lipoprotein. Nah, selanjutnya itu pada daging juga merupakan terdiri dari protein struktural dan protein yang larut pada air. Nah, kemudian untuk protein ikan juga terdiri dari serat-serat pendek yang mengandung protein utama, yaitu ada miosin, ada aktion, ada aktomiosin. Nah, jadi dan juga ada tropomiosin. Nah, jadi miosin dan aktin ini adalah protein yang struktural, di mana aktomiosin itu bersifat labil, kemudian dia mudah berubah untuk selama proses pengolahan. Nah, jadi misalnya itu dia tidak mudah terlarut. Jadi pada protein yang dibentuk hanya menggunakan suatu polipeptida, yaitu dinamakan sebagai protein monomerik. Nah, jadi itulah yang dibentuk oleh beberapa polipeptida. Contohnya itu seperti pada jenis protein lain yang berdasarkan fungsi dan strukturalnya itu yaitu contohnya pada protein yang terlibat pada sistem kekebalan tubuh ataupun imun, antibodi, kemudian sistem kendali dalam membentuk hormon, kemudian sebagai komponen penyimpanan dan juga transportasi hara. Nah, jadi itu salah satu sebagai sumber gizi protein yang berperan sebagai sumber asam amino organisme yang tidak mampu membentuk asam amino atau disebut dengan heterotrof. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada berdasarkan tingkat degradasinya. Nah, jadi klasifikasi protein ini dibedakan juga menjadi dua pada tingkat degradasinya. Yang pertama itu protein alami dan kedua turunan protein. Nah, jadi berdasarkan tingkat degradasi ini yaitu tingkat permulaan denaturasi atau mulanya terjadi perubahan struktur protein atau kerusakan struktur protein. Nah, jadi untuk protein alami itu sendiri, protein dalam keadaan seperti protein yang ada di dalam sel. Nah, untuk turunan protein itu sendiri yaitu hasil degradasi protein yang tingkat permulanya denaturasi. Nah, jadi itulah dibedakan menjadi protein turunan, juga ada turunan primer dan juga ada turunan dari sekunder. Nah, jadi untuk
primer itu hasil dari hidrolisis yang ringan, sedangkan yang sekunder hasil hidrolisis yang berat. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai klasifikasi dari protein. Halo teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya. Nah, jadi protein itu adalah nutrisi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai protein enzim, yang mana protein enzim itu ia berperan pada biokatalisator. Pada umumnya mempunyai bentuk globular. Protein enzim ini juga mempunyai sifat yang khas karena hanya bekerja pada substratnya saja. Yang selanjutnya itu ada protein pengangkut, yang mana protein pengangkut ini ia mempunyai kemampuan membawa ion atau molekul tertentu dari satu organ ke organ lain yang melalui aliran darah. Di antaranya itu ada hemoglobin atau pengangkut oksigen. Yang kedua itu ada lipoprotein atau pengangkut lipid. Selanjutnya itu ada protein struktural, yang mana peranan protein struktural ini adalah sebagai pembentuk struktural sel jaringan dan memberi kekuatan pada jaringan. Ia juga termasuk golongan elastin, fibrin, dan keratin. Nah, selanjutnya itu ada protein hormon, yang mana protein hormon ini yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yang mana membantu mengatur aktivitas metabolisme di dalam tubuh kita. Selanjutnya itu ada protein pelindung. Protein pelindung ini umumnya itu terdapat pada darah, melindungi organisme dengan cara melawan serangga dan zat asing yang masuk di dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu ada protein kontraktil. Protein kontraktil ini berperan dalam proses gerak, memberi kemampuan pada sel untuk berkontraksi atau mengubah bentuk, yang termasuk golongan ini adalah miosin dan aktin. Nah, yang terakhir itu ada protein cadangan, yang mana protein cadangan ini atau disebut juga protein simpanan. Protein simpanan itu adalah protein yang disimpan dan dicadangkan beberapa proses metabolisme saja. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya mengenai pengertian klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang protein berdasarkan komponen penyusunnya. Nah, jadi protein berdasarkan komponen penyusunnya ada yang namanya protein sederhana. Nah, apa itu protein sederhana? Protein sederhana itu tersusun dari asam amino. Oleh karena itu, pada hidrolisisnya hanya diperoleh dari asam-asam amino penyusunnya. Contohnya itu seperti albumin, globulin, histon, dan prolamin. Nah, selanjutnya ada yang namanya protein majemuk. Nah, apa itu protein majemuk? Protein majemuk itu tersusun dari protein sederhana dan zat lain yang bukan protein. Jadi, zat lain yang bukan protein itu biasanya disebut dengan radikal prostetik. Nah, contoh dari protein majemuk ini yaitu seperti fosprotein, yaitu dengan radikal prostetik asam fosfatnya. Nah, lalu ada yang namanya nukleoprotein dengan radikal prostetik asam nukleatnya. Nah, lalu ada yang namanya mukoprotein, yaitu dengan radikal prostetik karbohidratnya. Materi selanjutnya yaitu protein berdasarkan asam amino penyusunnya. Nah, jadi protein berdasarkan asam amino penyusunnya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada protein yang tersusun oleh asam amino esensial dan protein yang tersusun oleh asam amino non esensial. Nah, apa itu asam amino esensial? Nah, jadi asam amino esensial itu adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi tubuh itu tidak dapat mensintesanya sendiri sehingga harus didapat atau diperoleh dari protein makanan. Jadi, ada 10 jenis asam esensial. Itu contohnya seperti isoleucin, leucin, lisin, metionin, cysteine, valin, tryptophan,
tirosina, fenilalanina, dan treonina. Nah, selanjutnya asam amino non-esensial. Nah, apa ini asam amino non-esensial itu? Asam amino non-esensial itu adalah asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh itu dapat mensintesa sendiri melalui reaksi animasi reduktif asam keton atau melalui transaminasi. Nah, contoh dari asam amino non-esensial ini yaitu seperti alanin, aspartat, glutamat, dan glutamin. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan.